sumbing dari Jawa, datang naik haji bawa kepiting 2 ekor, jajah budal belang api cai dong gigi ronggang, sapi ketawa dulu. Di sini Bang Alfi Ref sedang bersemedi. Semedi atau topo atau bertapa adalah aktivitas berdiam diri dan mengingat keberadaan Tuhan atau dalam Islam disebut tafakur. Aktivitas seperti ini sering dilakukan pada zaman Majapahit. Semedi terdiri dari 2 kata, yaitu sam dan adi. Sam artinya besar, adi artinya bagus atau indah. Bersemedi tujuannya untuk meraih budi yang besar, indah dan suci. Caranya yaitu dengan kondisi suwung dalam bahasa Jawa artinya kosong. Maksudnya, diam tanpa nafsu, tanpa pamrih dan tanpa keinginan apapun. Nampak ada 3 rumah bolon lagi di sini. Rumah bolon adalah rumah tradisional Batak Toba. Rumah ini dapat dihuni sebanyak 5-6 keluarga. Untuk memasuki rumah, kita harus melewati tangga di tengah rumah yang berjumlah ganjil. Rumah Bayi Leo. Rumah Bayi Leo adalah rumah adat Maluku dan Maluku Utara. Bayi Leo berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda-benda suci, tempat upacara adat, sekaligus sebagai balai warga. Bayi Leo memiliki ukuran yang besar dan berbeda jika dibandingkan dengan rumah adat lainnya. Seorang pria sedang menggunakan pakaian adat dan memainkan alat musik tradisional. Pakaian adat yang dikenakan yaitu pakaian adat Sabu yang pernah digunakan oleh Bapak Joko Widodo Presiden Indonesia yang dipadukan dengan topi Tiilanga. Suku Sabu merupakan suku mayoritas yang mendiami Pulau Raihawu atau Sabu di Kabupaten Kupang. Topi yang dikenakan bernama Tiilanga. Tiilanga merupakan sebuah penutup kepala berbentuk mirip topi sombrero khas Meksiko yang terbuat dari daun lontar kering. Selain sebagai aksesoris, topi adat suku Rote tersebut juga sebagai simbol kewibawaan dan kepercayaan diri bagi kaum laki-laki suku Rote. Setelah membahas pakaian adat, kita lanjut ke alat musik tradisionalnya. Alat musik tradisional Sasando dalam bahasa Kupang atau Sasandu dalam bahasa Rote. Sasando adalah alat musik tradisional dari kebudayaan Rote. Sasando merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik menggunakan jari-jari tangan. Bagian utamanya berbentuk tabung dan dawai atau senar direntangkan dari atas ke bawah. Penyangganya disebut senda dalam bahasa Rote. Pemandangan indah yang dianimasikan ini adalah lokasi yang nyata ada di Indonesia. Lokasinya bernama Wae Rebo. Kampung tradisional Wae Rebo berada di Kecamatan Satarmese Selatan, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kampung ini terdapat rumah adat yang bernama Embaru Niang. Embaru Niang adalah rumah adat dari wilayah Pulau Flores, Indonesia. Rumah adat Embaru Niang berbentuk kerucut dan memiliki 5 lantai dengan tinggi sekitar 15 meter. Rumah adat Embaru Niang dinilai sangat langka karena hanya terdapat di kampung adat Wae Rebo yang terpencil di atas pegunungan. Embaru Niang telah mendapatkan penghargaan tertinggi kategori konservasi warisan budaya dari UNESCO Asia Pasifik tahun 2012 dan menjadi salah satu kandidat peraih penghargaan Agahan untuk arsitektur tahun 2013. Candi Tikus adalah sebuah peninggalan dari kerajaan Majapahit yang bercorak Hindu yang terletak di Kompleks Trowulan, tepatnya di Duku Dinuk, Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.
Nama tikus hanya merupakan sebutan yang digunakan masyarakat setempat. Konon, pada saat ditemukan, tempat candi tersebut berada merupakan sarang tikus. Di sebelah kiri terlihat ada badak bercula dua atau biasa disebut badak Sumatera. Badak Sumatera sudah saya jelaskan di video part pertama. Kalimat dengan bahasa Sansekerta dipergunakan dalam scene ini yaitu Sanghara Kalpa Banaspati. Sanghara Kalpa artinya hari kehancuran atau hari kiamat. Banaspati artinya roh jahat berwujud api dengan ilmu hitam tingkat tinggi. Lokasi di video yaitu Monumen Bajra Sandi. Monumen Bajra Sandi atau disebut juga Monumen Perjuangan Rakyat Bali adalah monumen perjuangan rakyat Bali yang terletak di Renon, Kota Denpasar, Bali. Monumen ini dikenal dengan nama Bajra Sandi karena bentuknya menyerupai bajra atau genta yang digunakan oleh para pendeta Hindu dalam mengucapkan weda atau mantra pada saat upacara keagamaan. Monumen ini dibangun pada tahun 1987 dan diresmikan oleh Presiden kelima Indonesia yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri pada tanggal 14 Juni tahun 2003. Sembur api adalah atraksi menyemburkan api dari mulut dengan bantuan minyak tanah dan obor. Atraksi ini banyak dijumpai dalam berbagai perayaan tradisional di Indonesia. Sembur api tergolong ke dalam atraksi berbahaya sehingga perlu dilakukan oleh orang yang berpengalaman atau terlatih. Tari Barong adalah salah satu tarian yang berasal dari Bali yang menceritakan tentang mitologis gambaran binatang beruang yang memiliki kekuatan gaib dan dianggap dapat melindungi manusia. Tari Barong merupakan peninggalan kebudayaan pra-Hindu yang melambangkan pertempuran antara kebaikan atau dharma dan keburukan atau adharma. Menurut keyakinan masyarakat Bali, khususnya yang beragama Hindu, kebaikan dan keburukan selalu berdampingan atau disebut juga sebagai Rowa Bineda. Kata Barong berasal dari kata Bahruang yang berarti beruang. Naga Banaspati Jawa, sosok makhluk sebangsa jin dalam mitologi Jawa dengan wujud badannya merah dan berkepala dua dengan tanduk. Karena tubuhnya mengandung api yang membuat daun, ranting bahkan pohon akan terbakar dan tergambar sebagai sosok jahat. Namun ada juga yang menyebut di scene ini adalah naga besuki. Naga besuki merupakan sebuah makhluk mitos yang berasal dan dipercaya oleh rakyat Bali. Kisah tentang naga besuki ini juga muncul dalam legenda terciptanya Selat Bali dan konon kabarnya naga besuki bertempat tinggal di bawah kawah Gunung Agung. Namun menurut saya, scene ini lebih tepat menggambarkan sosok naga Banaspati Jawa, karena tergambar sebagai sosok jahat karena dan merujuk pada kalimat Sanghara Kalpa Banaspati. Terlihat seorang pria sedang memainkan alat musik tradisional. Alat musik tradisional ini bernama kenong. Kenong merupakan salah satu alat musik yang menyusun gamelan Jawa. Kenong biasanya dimainkan dengan dipukul oleh satu alat pemukul.
Alat ini merupakan pengisi akor atau harmoni dalam permainkan gamelan. Kenong berfungsi sebagai penentu batas-batas gatra, menegaskan irama. Kenong berasal dari daerah Jawa Tengah. Di saat terdesak, kedelapan jili bergabung dan berubah menjadi naga Antaboga. Naga Antaboga di video ini adalah naga yang ada pada Wonderland Indonesia pertama. Naga Antaboga yang bernama Sang Hyang Antaboga dan orang Jawa menyebutnya Ontobugo merupakan makhluk mitologi pewayangan yang memiliki banyak kekuatan. Sosok ini juga dipercaya sebagai pelindung Nusantara. Dengan seluruh angkasa raya memuji pahlawan negara, nan gugur remaja diri bendera bela nusa bangsa. Kau ku kenal, wahai bunga bangsa. Harga jasa kau jaya balita. Pataka Sang Hyang Dwija Naga Nareswara atau naga kembar penjaga Tirta Amerta atau air kehidupan. Pataka ini termasuk salah satu dari keempat pataka Majapahit yang saat ini berada di The Metropolitan Museum of Art, New York, Amerika Serikat. Sangat disayangkan, peninggalan nenek moyang yang harusnya berada di negara sendiri tapi kenyataannya malah berada di negeri orang. Bagi Indonesia. Scene ini memperlihatkan Bang Alfie Rev sedang melilitkan bendera merah putih. Kenapa Bang Alfie Rev melilitkan bendera merah putih di Pataka? Perlu diketahui, bahwa bendera merah putih sudah ada dan diakui sejak zaman Majapahit atau Nusantara bukan di zaman terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bendera merah putih di zaman Majapahit bernama Sang Dwaja Pataka. Ada 3 sebutan pada Sang Dwaja Pataka, yaitu Sang Saka Gula Kelapa, Sang Getih Getah dan Sang Jingga Petak. Di sini Bang Alfie Rev menjadi sosok Raden Wijaya. Pada Prasasti Balawi 1305 AD bagian 2 menjelaskan nama Abhiseka Kertarajasa Jayawardana atau Brawijaya atau pendiri kerajaan Majapahit. Gelar Abhiseka Kertarajasa Jayawardana diberikan saat Raden Wijaya naik tahta. Unsur kerta mengandung arti bahwa Baginda memperbaiki Pulau Jawa dari kekacauan yang ditimbulkan oleh penjahat-penjahat dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Unsur rajasa mengandung arti bahwa Baginda berjaya mengubah suasana gelap menjadi suasana terang benderang akibat kemenangan beliau terhadap musuh-musuhnya. Unsur jaya mengandung arti bahwa Baginda memiliki lambang kemenangan berupa senjata tombak berujung mata 3 atau Pataka Sang Hyang Dwija Naga Nareswara dan karena senjata tersebut segenap musuh hancur lebur.
Unsur wardana mengandung arti bahwa Baginda menghidupkan segala agama, melipat gandakan hasil bumi, terutama padi demi kesejahteraan rakyatnya. Candi Bentar adalah sebutan bagi bangunan gapura berbentuk dua bangunan serupa dan sebangun tetapi memiliki simetri cermin yang membatasi sisi kiri dan kanan pintu masuk. Candi Bentar tidak memiliki atap penghubung di bagian atas, sehingga kedua sisi seolah terbelah sempurna dan hanya terhubung di bagian bawah oleh anak tangga. Bangunan seperti ini banyak dijumpai di Pulau Jawa, Pulau Bali dan Pulau Lombok. Bangunan gerbang terbelah dua seperti ini diduga muncul pertama kali pada masa Kerajaan Majapahit, di kawasan bekas Kesultanan Mataram di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Di Jawa Tengah maupun Yogyakarta, bangunan seperti ini biasa disebut supit urang atau capit udang. Bangunan seperti ini biasa ditemui di Kompleks Keraton Solo, Keraton Yogyakarta dan pemakaman Raja-Raja Imogiri. Burung Garuda. Garuda digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Di video Wonderland Indonesia 2 menunjukkan kebangkitan burung Garuda. Menggambarkan masa kejayaan Nusantara di era Kerajaan Majapahit sudah selesai dan berganti ke era Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah nanti Wonderland Indonesia ketiga akan ada banyak elemen pada masa Negara Kesatuan Republik Indonesia? Kita tunggu saja karya Bang Alfie Rev selanjutnya. Lokasi ini bernama Bukit Pengilon. Bukit Pengilon adalah salah satu spot wisata alam Jogja yang memiliki keindahan yang luar biasa. Meskipun spot wisata ini berada di area pantai di Jogja yang berada di pesisir selatan, yaitu daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Biasanya, spot wisata alam yang asri berada di area utara Jogja dekat Gunung Merapi atau berada di barat Jogja. Banyak juga yang menyebutnya sebagai Raja Ampatnya Gunung Kidul. One day, at another time, a girl will unearth the civilization that has been buried deep for so long. Terdengar seorang wanita memanggil dengan kata Ajeng. Ajeng dalam bahasa Jawa adalah Ayu. Di kalangan bangsawan Jawa, sapaan ini biasanya disematkan sebagai gelar putri. Museum Ulen Sentalu terletak di Kecamatan Pakem, Kaliurang, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nama Ulen Sentalu merupakan akronim atau gabungan dari suku kata dari kata bahasa Jawa yaitu ulating blencong sejatin tataraning lumaku. Artinya, nyala lampu blencong atau wayang kulit sebagai petunjuk bagi umat manusia dalam melangkah dan meniti kehidupan. Filosofinya,
Sebuah lampu minyak yang dipergunakan dalam pertunjukan blencong atau wayang kulit yang merupakan cahaya yang selalu bergerak untuk mengarahkan dan menerangi perjalanan hidup kita. Ini adalah museum yang menampilkan budaya dan kehidupan para bangsawan dinasti Mataram, Kasunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, Praja Mangkunegaran, dan Kadipaten Pakualaman, beserta koleksi bermacam-macam batik, baik gaya Yogyakarta maupun Surakarta. See you on that day.